Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mayoritas ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu terdapat pada bulan Ramadan. Namun mereka berbeda dalam menentukan waktunya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mencatatkan ada 8 pendapat. Pendapat pertama dari Ibnu Razin, beliau mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada malam pertama Ramadan. Hasan Al-Bisri berpendapat datangnya Lailatul Qadar pada malam ke-17. Anas bin Malik malam ke-19. Muhammad bin Ishaq malam ke-21. Malam ke-23 menurut Ibnu Abbas. Malam 24 menurut Ibnu Mas'ud. Malam ke-25 menurut Abu Dzar Al-Ghifari. Dan malam ke-27 menurut Ubay bin Ka'ab serta sahabat-sahabat lainnya termasuk Imam Asy-Syafi'i. Selain itu, ada juga sebagian sahabat yang berpendapat malam 29. Bahkan Ikrimah berpendapat terjadinya pada 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Bagi yang berminat mempelajari dalil masing-masing pendapat di atas, silakan merujuk langsung ke kitab tafsirnya. Namun, kapanpun itu, kedatangan Lailatul Qadar merupakan salah satu dari rahasia Allah yang tentu mengandung hikmah bagi hamba-hambanya. Sebagaimana Allah menyembunyikan ridhonya atas ketaatan kita, tidak menampakkan murkanya atas kemaksiatan yang kita perbuat, atau Allah tidak memberitahukan kapan terkabulnya doa yang kita panjatkan. Allah merahasiakan datangnya kematian dan rahasia-rahasia Allah lainnya. Semua itu bertujuan agar kita selalu taat kapan saja, berhati-hati bila hendak melakukan maksiat kepadanya, terus-menerus berdoa dan mempersiapkan bekal kematian yang bisa datang tiba-tiba. Maka ketika Rasulullah menghimbau kita agar mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir atau di malam-malam yang ganjil, pada dasarnya Rasulullah menghendaki kita agar senantiasa melakukan ketaatan sepanjang Ramadan, sehingga kapanpun ia datang, kita telah siap menyambutnya dengan ketaatan. Jangan tunggu hujan turun baru disiapkan embernya, karena kita tak tahu pasti kapan turunnya. Tetapi siapkanlah ketaatan sepanjang Ramadan, sehingga kapanpun ia datang, kita termasuk yang berhak dikunjungi para malaikat-malaikatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah berikutnya mengapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar adalah realitas bahwa setiap orang bisa taat atau tidak taat dalam hidupnya. Sekiranya Allah memberitahukan kedatangan Lailatul Qadar, lalu seseorang melakukan dosa di malam itu, maka betapa besarnya dosa itu. Karena ia melakukan dosa, padahal ia tahu itu adalah malam yang mulia. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Beliau melihat ada orang yang sedang tidur. Lalu beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membangunkan orang itu dan menyuruhnya berwudu. Setelah membangunkan orang itu, Ali bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau selalu paling dahulu melakukan kebaikan? Mengapa tidak engkau yang membangunkannya?" Beliau menjawab, "Karena kalau ia menolak perintahku, ia kufur.
maka aku menyuruhmu karena aku takut ia membantahku. Ma'asyiral muslimin, jika orang itu menolak dan marah kepada Ali yang telah membangunkannya, tentu dosanya tidak sebesar dosa apabila ia menolak atau membantah Rasulullah. Rasulullah tidak ingin orang itu semakin berdosa karena menolaknya, sehingga ia suruh Ali untuk membangunkannya. Sampai begitulah Rasulullah sayang kepada umatnya. Bila Rasul saja sayangnya seperti itu kepada umatnya, apalagi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin hambanya melakukan maksiat pada malam itu yang nilainya mungkin sama dengan maksiat 1000 bulan. Maka Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Allah tidak memberitahukan kapan persisnya ia datang, agar yang taat tetap istiqomah dalam ketaatannya, sedangkan yang hendak bermaksiat berhati-hati supaya dia khawatir jangan-jangan ia melakukannya di malam yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, mengapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Ini bisa kita lihat dari prinsip agama ini dalam memberikan penilaian. Kita tahu perintah untuk mengerjakan amal salih jelas sekali dalam agama. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan hal ini. Dalam keadaan apapun kita disuruh agar mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Bahwa bagaimana hasil dari amal-amal itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita akan tahu nanti di saat perhitungan amal di akhirat. Yang pasti untuk semua itu telah dipersiapkan kepada kita berupa pahala, surga, derajat yang mulia, serta janji-janji Allah lainnya. Dari sini kita memaklumi bahwa yang dilihat dari seorang hamba adalah sejauh mana ia berusaha mengerjakan kesalehan-kesalehan itu. Ketika Allah merahasiakan datangnya Lailatul Qadar dari kita, ini bertujuan agar kita berusaha terus-menerus mencarinya dengan melakukan ketaatan. Apakah kita telah mendapatkannya atau tidak, kita juga tidak tahu pasti. Yang jelas, kita sudah berusaha dan usaha itu tidaklah sia-sia. Tentu akan dibalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah merahasiakan Lailatul Qadar agar kita berusaha taat dalam setiap malam Ramadan dan selalu pula berharap itulah saatnya Lailatul Qadar. Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat yang dulu pernah menduga manusia bisanya hanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah saja. Ternyata ada hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang ibadah mereka di malam-malam Ramadan justru dirindukan para malaikat terpilih, sehingga mereka meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi mengunjungi hamba-hambanya yang saleh itu. Disinilah rahasianya perkataan Allah di hadapan para malaikat ketika awal ingin menciptakan Adam. Allah katakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan tinggal beberapa hari dan malam lagi. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengupayakan meraih malam kemuliaan itu. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Teruslah beribadah, tetaplah semangat. Semoga para malaikat itu bersedia mengunjungi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.